Oke, selamat sore teman-teman. Pada hari ini kita kembali bincang santai dan diskusi hukum terkait dengan persoalan-persoalan kebangsaan saat ini, terutama khususnya di dalam bidang penegakan hukum. Kita tetap konsisten dalam menyoroti kasus yaitu polemik dari ijazah Pak Jokowi, di mana teman-teman daripada ada beberapa masyarakat yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis telah membuat pengaduan ke Barreskrim Mabes Polri, dan pengaduannya ternyata dihentikan. Dan saat ini juga tidak berhenti juga atas tuduhan-tuduhan ijazah Pak Jokowi yang katanya palsu. Mereka juga ada yang buat testimoni bahwasannya ijazah tersebut di pasar pramuka. Jadi suatu hal yang menarik untuk didiskusikan dan dikaji terkait persoalan ini. Dan baru-baru ini juga mereka menyampaikan bahwasanya laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah untuk kriminalisasi terhadap mereka. Nah, bagaimana tanggapan daripada para pakar dan ahli hukum terkait hal ini? Kita undang pada diskusi santai kita ini yaitu Bapak Dr. Fredrik Yunadi. Selamat sore, Selamat Pak Fredrik. sore, Pak. Gimana kabarnya, sehat, Pak? Baik, baik. Alhamdulillah. Teman-teman, beliau adalah seorang praktisi hukum yang malang melintang dan sering diundang di berbagai televisi nasional terkait dengan isu-isu nasional yang sedang hangat di masyarakat. Jadi kita langsung saja tanyakan bagaimana pendapat beliau terkait dengan kasus dan polemik ijazah Pak Jokowi yang saat ini masih sedang bergulir. Apakah nantinya ada konsekuensi hukum di dalam pengaduan yang telah dihentikan oleh Barreskrim Polri tersebut? Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Pak Fredrik. Bang Fredrik, Ya, saya ingin bertanya kepada Abang terkait dengan kasus ataupun polemik daripada ijazah Pak Jokowi. Ada muncul seseorang, kita katakan namanya Betor ya, dan dia mengaku dari politisi PDI Perjuangan. Nah, ini kan sudah arahnya ke politik nih saya lihatin gitu. ya. Nah, artinya saya melihat ada yang ingin menunggangi kasus ini. Ya. Tapi kan kita berbicara hukum harus sesuai dengan bukti dan data fakta. Terlepas ada orang politik masuk, itu kan bumbu-bumbunya. Nah, dia menyampaikan bahwasanya ada informasi katanya dari temannya bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu dibuat di pasar pramuka. Ini kan tendensi sudah menuduh. Ya. Tapi kan pada faktanya dia tidak diajukan sebagai saksi baik di muka persidangan maupun di kepolisian. Nah, pandangan Abang terhadap orang yang telah menuduh sesuatu hal itu padahal itu belum divalidasi, apa yang menjadi konsekuensi hukum dan bagaimana pandangan terhadap tindakan-tindakan seperti Ya. Sepengetahuan saya, Ya. memang saya ada melihat berita yang embel-embelnya itu mengaku kader daripada PDIP, Ya. yang kemudian dengan terang benderang dia mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu bikinan daripada pasar keramat atau mana lah, saya nggak tahu lah. Yang jelas itu sudah murni mutlak, itu adalah penghinaan dan dijerat dengan pasal 310, Iya. ya, kemudian diuntuh pasal 45 dari Undang-Undang ITE. Itu udah mutlak karena dia berani menuduh, dia harus mampu membuktikan, bukan yang dituduh yang membuktikan. Yang jelas mutlak dalam hal ini, kita Indonesia kan berlaku namanya Eropa kontinental. Iya, iya. Ya, di mana itu kan yang berlaku kan hukum positif. Jadi sesuatu barang bukti yang telah diperiksa oleh Puslapor Barreskrim yang menyatakan itu asli, otomatis mempunyai kekuatan hukum mengikat semua pihak. Iya. Tiada siapapun seseorang yang berhak mengatakan bahwa itu tidak benar. Apalagi dalam hal ini UGM sendiri menyatakan itu asli produk dari mereka. Sehingga saya melihat goncang-gancingnya ini di mana ada sekelompok orang yang mengaku dirinya ahli digital, bahwa ijazah itu bukan digital, ijazah itu kan kertas. Kan begitu kan. Kalau kita dalam bentuk foto itu kan bisa dimanipulasi. Memang manipulasi itu dia bisa melihat bahwa ini dimanipulasi atau tidak. Tapi dengan hanya dia melihat dari tayangan foto atau TV, sepintas kemudian mengambil kesimpulan yang mutlak, yang bersangkutan itu wajib dijerat daripada pencemaran nama baik lah. Iya, itu mutlak.
memang juga saya sebagai seorang praktisi maupun juga sebagai warga negara Iya. yang biasa ya, kita juga kadang heran ya. Ini kan sudah sangat simpel ya. Iya. Harusnya bisa langsung diproses, langsung ditahan. Kenapa tidak dilakukan? Oke, itu mungkin pertimbangan-pertimbangan namanya daripada penyidik ya, Iya. bagaimana melakukan. Tapi dengan penjelasan tadi bahwa laporan yang di Bareskrim itu sudah dihentikan penyelidikannya, otomatis kan itu laporan yang ada di Polda itu sudah nggak bisa dibendung lagi, Iya. harus dijalankan. Iya. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang menompleng ya bahwa dia yang bersangkutan itu ya bisa dilaporkan ya, karena ini kan setiap warga negara kan berhak melaporkan yang bersangkutan bahwa dia mencemarkan. Senang tidak senang, Pak Jokowi itu kan mantan presiden kita selama 10 tahun. Ya. Setiap orang itu tidak luput dari kesalahan, betul. Ya, saya tidak mengatakan presiden selama ini siapapun itu pasti ada kekhilafan. Tetapi jasanya beliau kan luar biasa. Harus kita ingat di sana kan. Meskipun sekarang beliau itu sudah tidak menjabat kan, kita sebagai orang Asia kan wajib kita ini menghormatin bahwa beliau itu adalah mantan presiden yang merupakan kepala negara seluruh penduduk Indonesia. Oke, ini hal yang menarik Pak Fredrik. Menjadi persoalan kan adalah ketika Pak Jokowi membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, karena kan ini penyelidikan dari laporan pengaduan mereka di Mabes Polri kan sudah dihentikan. Nah, sekarang Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya sebagai warga negara membuat laporan polisi dengan pasal fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, karena dia mengatakan saya sudah dihina sehina-hinanya katanya. Betul. Nah, justru pihak terlapor ini menyampaikan bahwasanya dengan laporan polisi Pak Jokowi adalah dikriminalisasi mereka katanya. Itu dengan sangat berkelebihan. Nah, itu bagaimana dari pandangan praktisi hukum? Kalau menurut saya kan, setiap warga negara punya hak yang sama di depan hukum. Jadi Pak Jokowi, beliau sekarang kan adalah warga negara seperti kita. Beliau bukan sebagai seorang politikus, beliau juga bukan sebagai seorang presiden, tapi adalah warga negara. Dia berhak melaporkan. Bila seseorang dilaporkan dengan tuduhan mengkriminalisasi, ya sangat berkelebihan. Karena apa? Kriminalisasi itu bahwa dia telah dilakukan tindakan oleh penegak hukum yang di luar hukum acara yang berlaku. Kalau ini kan belum diapa-apain, kan gitu kan? Sudah terlalu dini kan. Ini dengan alasan mereka kan tanya, Pak Jokowi kan negarawan, harusnya nggak boleh buat laporan. Nah, nggak bisa lah, beliau kan warga negara. Sekarang kan beliau kan sudah tetap warga itu di-cover ya, gitu. Sekalipun itu pejabat. Misalkan ya, presiden pun yang masih menjabat, beliau berhak melaporkan tapi dengan kapasitas sebagai warga negara. Karena pribadi, misalkan keluarganya diserang gitu kan, beliau tidak terima, dia lapor. Haknya setiap warga negara. Tidak ada eksepsi bahwa kepala negara, menteri, atau pejabat tinggi tidak boleh melakukan laporan polisi. Nggak ada. Setiap orang di depannya hukum itu sama, equivalent kan, semua nggak ada perbedaan. Jadi yang mengatakan kriminalisasi ya memang mereka mungkin merasa dirinya salah ya. Dan ya saya sih sangat mengharapkan itu ada tindakan yang nyata ya. Karena tidak mendidik ya. Kalau setiap orang itu boleh dengan sesuka hati dengan mengatakan dirinya dia itu ahli digital, ahli forensik ya, ahli apapun, nilainya itu tetap tidak akan bisa melebihi daripada hasil laboratorium kriminal. Itu undang-undang yang mengakui kan gitu kan. Jadi nggak bisa. Saya banyak menanganin kasus sidang, saya pakai saksi ahli, profesor apa dari mana yang terkenal. Hakim dia bilang tidak dipertimbangkan, kan nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau hasil itu level, itu kan mutlak mengikat semua pihak. Tapi keterangan saksi ahli, apalagi bukan di depan sidang kan, nggak ada nilainya. Nggak punya nilai. Itu kan nilai pribadi. Oke, mereka kan berlindung yang katanya ini adalah penelitian. Gitu. Bukan. Sebenarnya penelitian itu di pandangan daripada Pak Fredrik itu seperti apa penelitian? Kalau penelitian itu dalam kampus, ya kan, mengangkat suatu kasus, kita bedah kasus, kemudian kita teliti, tapi tidak bisa diekspos. Tidak bisa dipublikasikan, dan itu berlaku untuk mereka diri sendiri. Nah, ini penelitian mereka komprehensif gitu. Itu kan berarti sudah ada mutlak, itu sudah ada niat untuk mencemar nama baikkan seseorang. Itu udah sangat keliru. Karena begini ya, tindakannya seseorang terhadap siapapun kan dia wajib memikul
Iya. beban risiko daripada akibat hukumnya Iya. yang terjadi. Sehingga dia kalau beralasan ini adalah penelitian mereka sekelompok ahli, pendapat seorang ahli bukan di depan persidangan itu sama dengan pendapat pribadi seperti kita ini. Kita bisa mengeluarkan pendapat, ya di mata orang kan kita juga ahli, kan gitu kan. Iya. Tapi seseorang ahli itu tentu kan tidak sembarangan bisa disebut ahli. Ahli itu ada surat tugas dari kampus kan, dia mempunyai minimum terbitkan 3 buku, sudah pernah menjadi saksi ahli di mana, itu kan tidak semua orang. Saya aja nggak berkapasitas sebagai saksi ahli bila saya diminta. Nah, ini hal yang sangat menjadi tanda tanya ketika ada salah satu terlapor ini, kita karena seorang dokter bagian kesehatan, tapi dia meneliti ijazah orang gitu loh. Apakah memang itu hal yang kompeten? Ya. Dia seorang dokter bukan meneliti kesehatan tapi meneliti ijazah. Nah, pandangan Prof. Kalau Ferry menurut apa? saya itu sudah overlapping ya. Seperti seorang kan ya kan, saya seorang koki, tapi saya meneliti bangunan ini kenapa 10 lantai, betonnya berapa yang dipakai, ya itu namanya ya istilahnya ya nggak pada tempatnya lah. Yang jelas di sana itu juga akan membongkar diri sendiri tidak berkapasitas, bahwa tidak setiap orang berhak mengaku dirinya sebagai ahli. Ahli itu hanya berlaku ketika dijadikan saksi di depan sidang. Dan bukan dirinya yang mendeklar ya. Seorang rektor pun dia memberikan keterangan, bukan keterangan ahli, keterangan pribadi seorang rektor. Seorang dosen, dia mau berkoar-koar ngomong 1.000.000 kali. Dia itu pribadi. Ya, seorang meskipun ya kan dia hanya seorang dosen biasa, tetapi dia dapat tugas dan dia sudah pernah terbitkan buku minimum 3, dia diminta keterangan di depan persidangan dan diterima oleh hakim, itu namanya saksi ahli. Dan saksi ahli itu nilai hukumnya itu tergantung daripada penilaian hakim. Nah, kalau setiap saksi ahli itu bisa memutuskan perkara itu benar atau tidak benar, wah, kita jadi pengacara pecat semua, nggak perlu. Buat apa punya ahli? Pak avokat ya, pakai saksi ahli aja, kan gitu kan? Itu sudah berkelebihan. Ya, pasal 184 KUHP kan sudah sangat jelas. Memang itu merupakan satu bukti yang diizinkan, tetapi dalam 5 bukti itu kan 2 alat bukti. Ya, saksi ahli itu sudah termasuk yang terakhir kan, dan tidak ada. Memang kan ada perkara yang cukup heboh di media, di mana itu pihaknya itu sudah mengaku saya sudah menghadirkan 20 atau 30 saksi ahli, pasti menang berkoar-koar kan. Akhirnya juga tumbang kan? Ya itulah, saksi ahli itu dinilai hukumnya itu sebenarnya sangat kecil, tergantung dari hakim. Mau 100 saksi ahli pun, mau profesor dari luar negeri pun kita undang, kalau hakim mengatakan tidak bisa diterima keterangannya saksi ahli, ya tidak ada nilainya. Sehingga apalagi untuk penelitian, apa yang diteliti, sebagaimana tadi Bang Vita yang mengatakan bahwa seorang dokter meneliti masalah soal ijazah, itu sudah kelampauan. Bukan akademisi juga. Bukan, mungkin gini ya, ijazahnya mungkin sakit flu, COVID kali ya, mungkin perlu diteliti kali. Mungkin lah, itu kan ya tidak pada tempatnya lah. Sudah terlalu melampaui ini. Ini kan kemarin itu kan isu yang pertama itu Pak Fredrik adalah isu terkait dengan ijazah. Setelah ijazah itu dinyatakan asli dan tidak palsu baik dari UGM, kembali isunya ke skripsi. Habis skripsi ke KKN, dan habis KKN kembali ke wajah ada bercak-bercak putih. Jadi ini dari segi penelitian ini juga saya lihat tidak konsisten. Apakah yang mau diteliti? Apakah ijazahnya kah, skripsinya kah, KKN-nya kah, atau bentuk wajah Pak Jokowi yang bercak-bercak putih gitu? Sama seperti kita mengajukan gugatan. Kalau gugatan kita yang digugat itu prestasi, terus kita masukkan perbuatan melawan hukum, itu kan udah alor ngidul gitu. Ya, pandangan daripada seorang praktisi hukum Pak Fredrik seperti apa nanti akan dijawab di segmen kedua. Oke, teman-teman, kita ingin membahas terkait dengan inkonsistensi dalam hal katanya penelitian. Yang dahulunya itu penelitiannya ijazah, tapi sekarang itu masuk kepada skripsi. Habis skripsi udah bisa dibantah lagi sama UGM, masuk ke KKN. Habis KKN dibantah lagi,
masuk kepada kesehatan Pak Jokowi, katanya ada bercak-bercak putih di wajahnya. Ada yang bilang itu karma, ada yang bilang macam-macam lah serangan-serangan terhadap Pak Jokowi. Ini dari ketidakkonsistenan ini dari pandangan seorang pakar hukum seperti apa? Ya jelas itu sudah makin menunjukkan bahwa ini adalah sekelompok orang-orang tertentu melakukan penfitnaan yang secara sistematik. Karena apa? Yang dipermasalahkan ijazah. Mau ijazahnya itu KKN-nya bagaimana, skripsinya bagaimana, bukan wewenang dia. Karena ijazah itu sudah bisa diterbitkan bila dia sudah memenuhi persyaratan dari universitas yang bersangkutan. Sehingga sekarang mau tanya skripsinya bagaimana dan KKN-nya dulu bagaimana, itu sudah istilah mencari kutu dalam sofa ya. Itu sudah mencari gara-gara dan itu makin menunjukkan dia tidak profesional. Iya. Menunjukkan bahwa dia itu hanya mencari sesuatu alasan-alasan yang bisa memfitnah seseorang. Sebenarnya yang menyatakan itu asli atau palsu ijazah itu siapa sih, Bang? Universitasnya yang bersangkutan. Karena kalau dia universitasnya sudah mengatakan bahwa ini asli, titik, sudah nggak ada tanya jawab. itu. Iya. Nah ini kan persoalannya kan mereka ini kan alumni di sana juga. Ya. Nah mereka kan artinya sekolah kuliah di sana juga. Nah, universitasnya sudah mengaku itu produknya gitu. Ya. Nah lantas kenapa sampai sekarang itu mereka tidak percaya sama universitasnya sendiri gitu? Ya karena kan begini kan, banyak manusia penyakit umum bahwa gini, kita satu alumni, kita keluarkan universitas sama-sama. Kenapa lu yang jadi menteri, gua kok masih jadi pegawai kecil? Sakit hati kan? Iya. Yang salah ini universitas ini dosennya dulu mungkin sengaja ini atau bagaimana? Karena setiap Tuhan kan sudah menciptakan manusia dengan berbagai jabatan dan dia jalan hidupnya masing-masing. Kalau semua orang jadi jenderal, yang jadi prajurit siapa? Benar. Siap orang itu kalau berhasil jadi presiden, ya semua orang itu mati-matian mau bagaimanapun juga masuk UGM. Iya, Kan benar. tidak semua orang bisa begitu. Dengan demikian, mengapa dia punya persepsi, kemungkinan dia sendiri juga udah dendam sama universitasnya, mungkin loh ya. Dia tidak senang hati kan gitu kan, dia merasa gua di sana lebih senior, saya duluan, kenapa gua kagak jadi apa-apa? Kok kamu yang kelihatannya dulu sekolahnya kurang pinter, mungkin ya menurut mereka, kok bisa jadi presiden? Nah itu di sana lah bedanya di sana. Sehingga dalam segi hukum kan kita kan adalah mencari kebenaran material kan gitu kan, bahwa mereka alasan ke sana sini justru makin membuka borok mereka, bahwa mereka itu nggak mengerti. Kalau saya jadi penyidik, saya cukup jawab kan, saudara lapornya masalah soal ijazah kan, tutup, ijazah saya asli sudah. Kalau masalah soal skripsi, saudara bikin laporan tersendiri. Iya. Nah, kepentingan apa skripsi seseorang mau dilaporkan? Sampai Nggak ada KKN. kepentingan. Iya. Ya, KKN apa segalanya kan itu nggak punya kepentingan. Karena dia berani menuduh bahwa dia harus membuktikan. Sekarang kan berbalik kan, penyidik yang membuktikan, bukan lagi pelapor yang membuktikan. Dalam hal segi hukum formilnya kan sebenarnya udah keliru. Emang ini sebenarnya kategori ijazah ini apakah itu haknya Pak Jokowi atau hak semua masyarakat? Ya haknya pribadi Jokowi dong. Karena yang kuliah dia kan, Iya dong. yang bayar seperti kuliah dia. seperti contoh, saya punya surat kawin. Ya itu kan saya sama istri, sama keluarga yang boleh tahu. Nah, karena ini orang kan mau mereka bilang, kawinnya nggak bener ya. Mereka kan desakannya itu adalah milik rakyat. Gitu. Wah, yang ngomong begitu itu ya saya rasa perlu kita review ya. Mungkin sekolahnya kurang ya. Iya. Yang ngomong begitu karena agak ribet juga kalau memang seperti itu. Setiap pejabat itu harus ditanya masalah itu, tunjukin ijazahnya, berarti kita pejabat negara kita ngurusin ijazah terus ini. Iyalah. Nanti kepala desa ngurusin ijazah, jangan kepala desanya palsu. Iya, kan. semua begitu. Kita kan repot jadi seperti itu. Nah, seseorang menjadi pejabat, menurut saya bukan tergantung daripada ijazah dia, tetapi kemampuan orangnya. Orang itu tidak pernah sekolah pun, karena dia punya kemampuan, dia bisa jadi menteri. Contohnya, ya kan ada menteri yang katanya sekolahnya kurang, tapi jadi menteri kan seorang perempuan, kan gitu. Jadi kapasitas seseorang jadi presiden, jadi menteri atau menjadi staf ahli kan tidak semata-mata tergantung ijazah. Kan banyak kan, apalagi kita lihat pengusaha-pengusaha yang sukses, khususnya lah ya di Asia lah, itu rata-rata bosnya itu malah sekolahnya cuma boten-boten, tapi anak buahnya profesor-profesor seabrek-abrek. Ya kenapa?
Kenapa profesor? Dia profesor, dia punya keahlian. Betulan perusahaannya bisa pakai tenaga dia. Apa dia bisa bilang harusnya gue yang jadi CEO dong? Masa gue yang jadi pegawai, kamu yang jadi CEO? Sama. Dalam hal ini kan kemampuan seseorang tidak bisa diukur daripada ijazah. Jadi kalau orang yang berkutak-kutik mencari ijazahnya lulusan tahun berapa, berarti dia tidak percaya pada diri sendiri. Kan begitu. Nah, ya silakan dibuktikan. Ya, ini kan kemarin juga ada perdebatan terkait dengan gelar perkara ya. Jadi mereka itu mendesak Mabes Polri dan mendesak Polda Metro Jaya agar dilakukan namanya gelar perkara terbuka untuk umum, kata itu. Undang media, kata itu. Undang masyarakat, biar masyarakat yang akan menilai. Apakah di dalam KUHP maupun di Perkapolri terkait dengan manajemen penyidikan itu diatur gelar perkara terbuka, mengundang media, masyarakat untuk hadir bersama debat di situ? Tentu tidak kan. Dalam hal ini kan apalagi yang bisa ikut gelar perkara kan hanya para pihak sama penyidik. Sama dalam hal ini Propam ya kan, dari Irwasum kan begitu, yang terlibat orang-orang tertentu sesuai dengan Perkap. Dan itu yang jelas kan bahwa gelar perkara itu bukan konsumsi publik. Itu kan RHS. Kan tidak semua orang boleh. Kan bahwa kuasa hukum pun, andai kata kita bukan tidak termasuk kuasa hukum, kita akan disuruh keluar dari forum gelar perkara. Ya gelar perkara apalagi dibuka untuk umum itu kan, mungkin dia itu ingin jadi Kapolri tidak berhasil kali. Mungkin dia jadi Kapolri bolehlah, dia kasih peraturan yang boten-boten ya terserah kan gitu kan. Karena menjadi alasan mereka ini tidak terbuka dan transparan katanya gitu. Jadi harus masyarakat juga mengetahui siapa yang dilidik, siapa yang diperiksa, siapa apa aja buktinya harus diungkap. Ini bagaimana dalam proses penyelidikan kalau semuanya diungkap dan dibuka gitu? Kan dia lupa kalau hukum kriminal kita, hukum pidana kita itu kan kita menganut sistem subjektif. Kan hakim juga subjektif dan menentukan. Hakim kita malah bisa objektif 100%. Ya kan, mau objektif itu section kan, dengan pada para semua pemuka dari kota itu yang menentukan bahwa ini bersalah atau tidak. Kita kan menyangkut masalah subjektivitas daripada hakim, subjektivitas daripada jaksa penuntut, subjektivitas daripada penyidik kan. Dalam hal ini tentu tidak mungkin bisa terbuka untuk umum. Yang jelas minta terbuka umum itu kan kecuali undang-undang kita sudah dirubah bahwa setiap perkara sebelum dinaikkan pada penyidikan wajib dibuka untuk umum. Silakan. Kalau dia bisa sampai menyalahirkan undang-undang atau ada amandemen terhadap undang-undang KUHP yang baru, ya kita akan tunduk kan gitu kan. Selama belum ada ya dia nggak bisa lah. Dia tidak bisa menciptakan sesuatu celah-celah hukum sebagaimana kehendak setiap orang. Kita juga sesama advokat kan kita juga ingin kan, kenapa nggak begini ya. Kalau semua ngikutin kita kan jadi advokat super hebat. Ya karena ya kita dibatasi oleh dari peraturan yang ada. Apakah dengan momen seperti ini merupakan strategi daripada kuasa hukum daripada terlapor ini? Karena saya lihat ini momen-momen ini selalu diangkat terus isunya seperti gelar perkara terbuka gitu kan. Seperti dibilang kita ini mengatasnamakan ulama, kita ini sedang membela umat katanya gitu. Apakah korelasi seperti itu memang relevan kita jual nama ulama dan nama rakyat dalam hal satu ijazah saja gitu? Dan apakah seorang presiden itu harus S1 baru bisa jadi presiden gitu loh? Orang lulusan SD pun boleh kok asal warga negara, tidak ada suatu persoalan keharusan, tidak ada keharusan peraturannya itu. Dan lagi, kalau seseorang ingin menjual nama daripada kelompok-kelompok tertentu atau politik organisasi kelompok tertentu, jelas berarti kan dia sudah tidak percaya pada diri sendiri. Seorang avokat terutama yang mempunyai profesi sebagai avokat, kecuali abal-abal ya avokatnya ya. Yang jelas dia itu harus percaya diri. Kalau sampai dia menjual nama organisasi, dia tidak layak menjadi avokat. Disinilah seharusnya organisasi avokat, Dewan Kehormatannya itu seharus sudah mengambil langkah untuk melakukan tindakan disidangkan kode etik. Sekarang kan tidak, alasannya apa? Belum ada laporan. Bahwa itu kan bukan delik aduan. Kalau seseorang sudah melanggar kode etik secara umum diketahui masyarakat, Dewan harus langsung bikin, kalau di polisi istilah laporan A. Kalau di sana mereka bisa lapor sendiri.
Pengurus kan bisa lapor organisasi. Iya, Kalau kita ingin advokat itu menjadi organisasi yang kuat kan. Sekarang kan istilahnya kan ingin mencari momen supaya rame, supaya terkenal, kemudian dapat banyak kasus. Ujung-ujungnya kan ke sana. Iya. Kan gitu. Jadi hanya iri. Kalau iri, wah kenapa lu aja yang tiap hari diundang ke TV? Gua lebih pinter dari kamu. Wah, banyak sekali kan teman-teman kita kan jealous kan. Kenapa lu aja yang diundang? Gua nggak pernah diundang. Kan gitu. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Seorang pengacara ya mengatakan saya ini berjuang dalam hal membela umat dan membela ulama. Apakah seorang pengacara itu bisa mengatasnamakan seseorang padahal dia tidak ada kuasanya gitu? Karena dia kan ini ulama ini kan ratusan ribuan ini. Seolah-olah ulama udah memberikan kuasa kepada dia. Ini yang saya perjuangkan untuk membela kepentingan hukum daripada para ulama-ulama terkait dengan ijazah ini gitu. Gimana sih sebenarnya alur seorang advokat itu bisa mengatasnamakan seseorang gitu? Ya tentu itu sudah sangat keliru. Kan gini kan, mau siapapun, mohon izin ulama atau pastor atau organisasi apapun, ormas yang besar pun kan dia tidak bisa menyimpang dari hukum yang berlaku. Apakah karena dia membela ulama, kemudian dia bisa mengesampingkan hukum yang berlaku? Tentu tidak. Jadi kalau advokat sampai menyatakan demikian, ya berarti dia sudah melecehkan hukum yang berlaku. Kan? Dia berpikir dengan nama menjual nama organisasi tertentu, mencatut nama, tidak ada kuasanya, kan gitu kan? Berarti serta-merta dia bisa mengesampingkan hukum yang berlaku, ya tentu keliru. Berarti ya seharusnya ya harus direview ya, apakah dia ini layak ya menjadi seorang advokat. Kita advokat kan kita nggak peduli kan. Wah karena dia ini yang diduga melakukan tindak pidana ini adalah penguasa atau pimpinan tinggi dari suatu organisasi. Wah saya nggak berani lapor ya, berarti kan hukum nggak ditegakkan. Kan di mata hukum setiap orang sama. Mau siapapun, mau ulama, mau presiden, mau menteri, mau kita juga, semua kan sama di depan hukum. Angkanya kan satu, tidak ada orang menjadi angka 5 di sini kan gitu. Pak Perdik, terkait dengan kasus ini kan sudah pernah terjadi juga putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Kita katakanlah di sini Bambang Tri dan Gus Nur yang dulu itu menuduh bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Setelah dibawa ke meja hijau dan sidangkan, mereka divonis 6 tahun penjara. Di tingkat banding turun jadi 4 tahun, kasasi juga 4 tahun. Nah, setelah divonis, ada beberapa tim pengacaranya mengatakan itu kan yang ditunjukkan hanya fotokopi ijazah gitu loh. Nah, terus Mabes Polri juga mereka tidak percaya terkait dengan penghentian penyelidikan itu. Dari segi politik hukum, menurut pandangan Pak Fredrik itu, pandangan dari politik hukum terkait dengan kasus ini seperti apa? Akan kita saksikan di segmen ketiga. Ya. Oke, fenomena yang sedang terjadi saat ini ketika adanya krisis kepercayaan terhadap UGM terkait keputusan daripada penyelidikan Bareskrim Mabes Polri. Mereka juga krisis kepercayaan katanya kepada pihak KPU, baik rektorat maupun bagian arsip daripada perpustakaan UGM. Nah, ini fenomena yang sangat aneh sekali ketika semua instansi mereka tidak ada yang percaya selain daripada penelitian yang katanya mereka telah lakukan. Nah, ini kan sudah pernah terjadi peristiwa ini. Kita berkaca dari kasus Bambang Tri dan Gus Nur yang saat ini telah divonis 4 tahun pidana penjara. Nah, berkaca dari itu, tentu kan ada yang namanya politik hukum dalam kasus ini. Kita mungkin pelajari juga politik hukum seperti apa. Dari pandangan seorang praktisi hukum yang sudah kalang melintang dari Sabang sampai Merauke, seperti apa melihat kasus ini? Jadi begini, seseorang bisa mengatakan dia melakukan penelitian bila dia resmi mendapat tugas dari universitas. Dan penelitiannya itu pasti ditunjuk kepada orang-orang yang dipercaya oleh pimpinan dari universitas. Dan hasil penelitian itu hanya untuk konsumsi universitasnya, bukan untuk konsumsi publik. Nah,
seseorang bisa mengeklaim dirinya itu ahli, bukan dia sendiri mengeklaim dirinya ahli. Contoh seperti saya nggak berani bilang saya ini ahli hukum, nggak bisa. Saya praktisi hukum, tapi saya bukan ahli. Kalau ahli silakan. Kalau masyarakat itu menganggap saya ahli, ya silakan. Terima kasih. Ya, kecuali kalau saksi ahli harus universitas yang tunjukkan begitu kan. Jadi mereka kalau ngeklaim dirinya itu ahli adalah penelitian, mereka ingin mungkin ya, dugaan saya mereka ingin berlindung. Mereka merasa kalau sebagai seorang ahli melakukan penelitian sehingga tidak dapat dipidana. Ahli tidak punya kekebalan hukum, nggak ada perasaan imunitas itu, tidak ada, belum kenal itu. Kita avokat aja dikenal ada kekebalan hukum pun dengan catatan kan, etikat bila baik. Tidak melanggar etika, kan dia ada etikat baik ketika melakukan pembelaan. Sedangkan KUHP yang baru ini kan diharapkan, ya kita menyimpang dari ini sedikit kan, etikat baik itu harus ada koridornya. Yang disebut tidak baik itu apa? Karena penafsiran itu akibatnya menjadi ketidakadilan. Karena setiap orang kan pasti ada penafsiran yang berbeda. Saya sama itu aja punya penafsiran berbeda. Berarti saya lebih benar situ salah. Nggak benar, bukan. Tapi kalau sudah ditentukan koridornya, namanya pelanggaran kode etik itu benar tidak benar atau beretikat tidak baik itu ini. Jadi orang kan sudah tahu kalau begitu saya nggak berani masuk. Karena ini bisa masuk ke sini kan. Nah, sekarang kan tidak. Saya juga udah menyarankan ya kan kepada tim pemerintah juga. Saya bilang hapuskanlah area abu-abu. Jangan memberikan yang kita menafsirkan. Cukup jelas sebutkan. Misalkan panggilan dengan waktu yang layak. Lah layak itu kan bisa dong. Saya bilang 1 jam cuma layak. Ya kan? Ada bilang tiga hari. 3 hari itu kan pendapat seorang ahli hukum. Kan begitu. Kan harusnya sebutkan minimum itu 1 minggu atau 3 hari kerja. Jangan 3 hari. 3 hari bisa ditafsirkan. Liburan katanya termasuk 3 hari. Nah, kan itu. Itulah kita banyak sekali memang perbaikan-perbaikan terhadap KUHP terutama yang akan terbit sebentar lagi kan. Kemudian peraturan-peraturan itu harus jangan ada area abu-abu dan jangan ada orang menganggap dirinya itu adalah ahli. Ahli itu fotokopi atau sertifikat atau segalanya. Yang membutuhkan keahliannya, keasliannya itu kan ada lab. Kalau labnya dianggap fotokopi ini cukup misalkan, kita nggak bisa ngomong dia tidak punya. Karena apa? Undang-undang kan mengakui Puslab itu satu-satunya laboratorium yang kriminal yang diakui oleh undang-undang. Ini hal yang menarik terkait dengan Puslab. Saya ingin bertanya sebenarnya untuk meneliti itu, apakah kita itu harus meneliti sumbernya secara utuh ataukah kita meneliti dari foto orang lain gitu? Sebenarnya penelitian itu hakikatnya itu yang diteliti apa? Karena saya melihat sebagian daripada terlapor ini meneliti daripada yang didapatkan dari media sosial. Ya itu bukan utuhnya. Ini penelitian ini sebenarnya apakah penelitian media sosial atau sumber asli? Menurut pandangan seperti apa? Tentu harus dari keasliannya. Yang misalkan ijazah diteliti. Itu yang diteliti itu, misalkan ijazahnya itu dicetak tahun berapa. Nggak itu bisa dilihat dari foto-foto ya? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Foto itu tidak ada suatu digital itu dalam hal ini, kecuali aslinya tidak ada, kemudian kita mengandalkan digital, kita bisa tafsirkan dalam hal ini kan tidak bisa 100%. Nah, keasliannya itu misalkan ijazah. Ijazahnya dicetak tahun berapa? Mesin cetaknya itu betul nggak satu mesin cetak yang asli itu ya? Yang menulis ini misalkan tulisan tangan, gitu ada tulisan tangan misalkan ya, atau diketik, saya nggak tahu lah ijazahnya beliau itu bagaimana kan saya belum pernah lihat kan. Kalau tulisan tangan, yang tulisan tangan ini biasa yang nulis ijazah ini si A, apa ini tulisan dia, tekanannya kan bisa ketahuan. Kemudian tanda tangannya tahun berapa, itu kan keahlian daripada puslapor. Kita nggak punya keahlian. Kalau kamu sudah mengatakan identik selesai. Ya kan mau kita mau bandingkan ini contohkan dengan foto ini dulu yang ini dan ini segalanya, dia kan tidak punya kapasitas yang diakui oleh undang-undang. Bolehlah istilahnya kan anjing itu teriak-teriak sepanjang malam, tapi ayam kok kita bangun. Karena apa?
yang dipercaya kan ayam. Ayam konsisten tadi ya. Konsisten. Yang kita undang-undang ngakuin itu kan food flavor. Iya, Kamu benar. mau teriak 1000 kali. Yang diakui undang-undang itu flavor titik. Udah kamu nggak bisa tanya jawab. Oke. Dan lagi menurut saya adalah sangat tepat. Saya baca di TV kan. Beliau bilang kan, saya tidak akan tunjukkan ijazah saya pada masyarakat. Bener dong, itu pribadi. Oh benar ya. Itu hak Kalau beliau beliau kecuali diminta oleh penyidik, ya? diminta oleh hakim. Ini Pak asli saya kan gitu kan. Berarti yang taat hukum Pak Ya, Jokowi dong. Jokowi Pak Jokowi itu yang taat hukum dan masyarakat harus mengerti. Kan itu bukan konsumsi publik gitu kan. Saya misalkan contoh saya bilang gini, wah saya pakai baju dalam warnanya merah. Wah saya harus buka baju nih, buktinya saya nggak ada. Ya kan saya ngomong kamu harus percaya kan gitu kan. Ya nggak ada kecuali hakim bilang buka baju kamu, saya mau lihat baju dalam kamu warna apa kan gitu beda. Itu perintah hukum loh. Lah permintaan ini kan penafsiran. Saya bilang kan orang kita ini banyak sekali yang ahli itu ahli penafsiran. Menafsirkan hukum, menafsirkan jalan. Padahal bukan kapasitas dia gitu ya. Karena dia punya suatu imajinasi yang sebetulnya tidak ada dasar hukumnya. Dia hanya ini, wah itu nggak benar, ini nggak benar, saya ini ahli. Mengaklaim dirinya ahli. Mana bisa sih seorang digital itu dibandingkan dengan asli? Ya di dunia manapun tidak ada namanya foto digital mengkesampingkan asli barang bukti. Aslinya ijazah kan ada. Kecuali ijazahnya udah nggak ada ya. Iya. Nah, beda, ini kan ada. Oke. Jadi yang mau 1000 kali pun digital tidak bisa mengesampingkan asli. Udah itu aja. Nah ini kan di dalam advokat kan ada dewan kehormatannya Pak Fredrik. Ya. Nah terus salah satunya terlapornya kan ada seorang dokter di sini. Nah dokter ini kan sudah dilaporkan dan tentu dilaporkan karena pelapor ini merasa dihina sehina-hinanya gitu. Apakah memang dokter ini juga memiliki dewan kehormatan Ada. untuk diperiksa apakah dia melanggar etika atau apa? Apakah Betul. etika itu juga hanya dia dalam menjalankan prakteknya ataukah berlaku juga di luar gitu, di luar dalam dia melakukan praktek? Setahu saya namanya ID itu ada dewan kehormatan untuk menampung semua pengaduan. Misalkan contoh seseorang dokter dia melanggar etika, ya kan? Dia betul dia bisa ngobatin orang dan semua diobatin itu obatnya bener, orangnya juga sembuh. Tetapi dia tangannya jahil, suka megang-megang cewek, gitu kan? Etika itu kan. Iya, Profesi dia tidak mengizinkan dia begitu. Dia bisa dilaporkan. Namun jangan lupa kan, setahu saya Dewan Kehormatan ID khususnya itu lebih banyak membela anggotanya daripada menghukum. Nggak objektif Ya, tidak objektif. Setahu saya di sana. Karena saya pernah bersentuhan sama mereka. Menurut Bang Fredrik, apa yang menjadi penyebab Dewan Kehormatan itu tidak objektif? Apakah memang karena korsa itu ya? Nah, Dia dan ini merasa kan ini saya lihat kok gini, saya kan gitu kan. Saya paling maki-maki, saya tempelin di dalam kamar organisasi gitu dokter aja juga lah. kan ada juga yang satu lagi baru, Iya. Ikatan Dokter apa gitu Iya, namanya iya, gitu. yang Jadi, dari RSPAD yang nggak bangun iya, kan orangnya mereka nggak juga udah lewat. pecah seperti itu. Iya. Makanya masyarakat juga kadang kan merasa dirugikan akibat perbuatan dari seorang Betul. dokter. Gitu. Tapi kalau memang seperti itu, saya kira regulasi terkait dengan undang-undang kedokteran Jadi, juga perlu harus dibuat, apalagi kode etiknya harus Iya, jelas. betul. Kalau seperti itu kan yang dirugikan masyarakat juga. Dan itu juga tergantung begini ya. Kalau menurut sepengetahuan saya, namanya kode etik Dewan Kehormatan sebaiknya dijabat oleh orang yang punya profesi keahlian di bidangnya. Kode etik itu selain etika, kan ada pelanggaran hukum. Harus ada ahli hukum yang di dalamnya. Tapi sekarang enggak kan, dokter-dokter senior itu yang dijadikan Dewan Kehormatan. Akibatnya terjadi korsa. Wah ini murid saya, ini masih apa saya kan gitu, saya lindungin kan gitu kan. Jadi sudah tidak objektif dan mereka nggak nguasain hukum gitu lah. Dan kita juga jarang melihat ada yang kena kode etik dokter ya. Jarang sekali, jarang sekali. Jarang sekali kan Jarang gitu. sekali. Ya kode etik sebetulnya Dewan Kehormatan itu seharusnya dijabat oleh orang di luar Di luar ya. sehingga bisa objektif. Nah, seperti contoh kalau saya melihat kan, bila seperti contoh kan ya, Provos Propam itu semuanya kan orang-orang kepolisian sendiri, akan timbul sesuatu kurang objektif. Saya tidak mengatakan ya Pak ada yang objektif, ada yang kurang objektif. Kalau bila Provos Propam itu
jabat oleh orang-orang di luar korps. Dan itu misalkan TNI jadi propamnya di polisi, polisi jadi propamnya TNI, akan jauh lebih adil dalam hal ini. Seperti di ID juga gitu kan, coba lah Dewan Kehormatan diisi oleh profesor-profesor yang ahli lah, praktisi hukum. Jangan hanya dokter-dokter. Memang banyak dokter bilang dia juga SH. Lah kan dia ngambil SH jangan jalan. Iya. Istilahnya kan itu kan kalau ST itu kan sudah S sudah jadi kan gitu kan. Iya benar. Nah, kurang kapasitas ya, lah. ini kan proses hukum sedang bergulir terus dan jalan terus. Dari pengalaman Abang selaku praktisi hukum yang berpraktik sudah puluhan tahun, proses dari laporan polisi sampai orang itu tersangka seperti apa alurnya dan seperti apa komplain-komplain yang oleh terlapor, ya mohon diberikan pemaparan kepada masyarakat agar dimengerti di segmen keempat. Oke Pak Patrick, mohon kira-kira pencerahannya terkait dengan proses hukum dalam perkara pidana. Ya. Itu seperti apa dalam cara membuat laporan polisi, setelah laporan polisi apa-apa yang dilakukan, penyelidikan itu juga seperti apa, dan gelar perkara juga seperti apa, penyidikan seperti apa, sampai orang dinyatakan tersangka dan dilimpahkan ke pengadilan. Mungkin bisa diberikan pemahaman, penjelasan, karena kan rata-rata terlapor ini saya lihat bukan seorang advokat ataupun bukan seorang orang yang mengerti hukum, tapi masyarakat gitu loh. Dia langsung menjustifikasi itu palsu gitu tanpa adanya putusan pengadilan. Nah, mohon diberikan pencerahan. Bila seseorang warga negara merasa dirinya dirugikan oleh suatu tindak pidana, karena pengertian tindak pidana itu kan kadang-kadang samar ya. Penipuan sama wan prestasi sama penipuan itu kan sangat tipis ya, sehingga kadang-kadang itu kan lihat dari kacamata mana, itu mengakibatkan masyarakat itu sering terbentur. Iya. Jadi masyarakat merasa setiap orang pun boleh dia melaporkan ke polisi, kan gitu kan. Setelah dia laporkan, tentu di sana itu ada tim daripada, misalkan kalau Krimum ada tim dari Serse Krimum itu akan interview, melihat kemungkinan kasusnya ini cukup unsur apa tidak dilaporkan. Memang itu bagus ya, penyaringan sebelum dibikinkan suatu LP. Namun kalau pribadi saya tetap mengharapkan laporan apapun itu diterima agar masyarakat tidak kecewa. Selanjutnya setelah diteliti, bila ini adalah perdata, disuratin ya bahwa laporan saudara ini sebaiknya ke Pengadilan Negeri Bekasi atau Bogor atau Tangsel dan sebagainya. Sehingga masyarakat sekarang bilang percuma ke sana itu dipersulit lah, ditanya-tanya ini, ternyata saya nggak bisa lapor, itu banyak terjadi. Nah, itu adalah urusan internal daripada Polri. Setelah dilaporkan, tentu itu akan naik kepada Binops kan gitu. Nanti dilihatlah apa ini wewenangnya daripada Polres atau Polsek atau apa segalanya atau unit mana yang nanganin. Kemudian pasti ada sprindik, sprintlead kan gitu kan. Lah sprintleadnya itu kan ada penyelidikan. Setelah penyelidikan itu kan memenuhi unsur kan naik menjadi penyidikan. Setelah penyidikan memenuhi unsur P21 baru limpahkan ke pengadilan sidang. Memang sering sekali kan suatu LP sampai sidang itu kadang-kadang itu bisa bertahun-tahun tidak bisa sidang. Ya kita memaklumi. Penyebabnya kira-kira apa? Penyebabnya kan sebenarnya bebannya penyidik itu kan sangat besar. Karena seorang penyidik gitu ya? itu kan mungkin kasus yang dia harus tangani itu mungkin ada 50 atau 60. Dia udah nggak punya waktu. Masyarakat yang melapor tiap hari datang gitu. Karena dia menyidikin suatu kasus itu kan pasti beruntun ya. Harus cari barang bukti, harus periksa saksi, harus dilihat besok pagi pemeriksaannya itu pertanyaan apa yang bisa kita mau fokus ke sana. Yang satu-satunya yang diharapkan apa? Memperbanyak penyidik semaksimal mungkin. Iya. Kan gitu. Kemudian agar perkara ini tidak seperti kereta api Jakarta Bandung pulang pergi kan, sebaiknya begitu mulai penyidikan itu melibatkan JPU, sehingga begitu tak itu tidak ada lapis 19 langsung P21 langsung ya. Nah itu menurut saya yang terbaik begitu, jadi langsung koordinasi sama dia ya. Itu efisien dan itu akan menjamin lah ya kasus laporan itu paling 2 bulan itu sudah naik sidang kan gitu. Terutama kalau sebetulnya ya kalau di piring ya
pidana ringan itu sebetulnya nggak perlu dilimpahkan ke jaksa kan. Itu langsung aja sidang kan gitu kan. Karena itu kan tipiring kan gitu kan. Iya. Ancaman hanya penteguran atau denda dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kan tetap harus sidang dan sebagainya. Ini kan ada suatu pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, pasal 32 dan 35 yang ancaman pidananya 9 tahun. Kalau pasal pencemaran nama baik 2 tahun. Ya. Itu sudah dilaporkan. Nah, kalau ancaman pidana pasal 9 tahun berarti dia di atas 5 tahun. Apakah perkara tersebut terhadap tersangka, contoh ada tersangka di sini wajib ditahan atau tidak? Karena mereka bilang ini adalah pencemaran nama baik. Tapi kita lihat LP-nya ada pasal 32-nya. Ya. Yaitu tentang memperoleh bukti yang tidak sah secara didapatkan secara tidak sah gitu. Betul. Nah, jadi gini, soal menahan tidak menahan itu kan subjektivitas daripada penyidik ya. Memang menurut saya sebaiknya di KUHP yang baru ini juga saya memberikan saran, sebaiknya tidak serta-merta orang itu harus ditahan. Kita akan melihat kalau seseorang dia tidak mungkin melarikan diri dan dia tidak mungkin mengulangi perbuatannya, dan dia sudah ada jaminan kuat, terutama yang sekarang sudah dianjurkan kepada Komisi 3 kan gitu kan tim, bahwa ada jaminan daripada avokat bahwa orang ini supaya tidak ditahan, sebaiknya nggak ditahan. Namun terhadap orang-orang yang diperkirakan akan mempengaruhi opini masyarakat, wajib ditahan. Karena orang itu sangat bahaya kan. Karena sekarang kan no viral no justice kan. Orang itu kalau punya hubungan yang sangat kuat dengan media, tertentulah media kan tidak semuanya nggak baik ya. Tapi kan tentu kan media itu ada berita kan semua juga ingin naikkan kan. Tidak mungkin ada media tidak mau naikkan kan. Akhirnya itu menjadi no viral no justice. Akibatnya apa bilang? Kalau kita bikin LP nggak gandeng wartawan, mungkin jadi kita punya LP. Nah itu yang keliru kan. Tetapi yang dalam hal ini misalkan seseorang itu bahaya, orang ini masanya besar sekali kan gitu kan. Wah dia bisa menghasut masanya melakukan sesuatu gerakan. Orang itu wajib ditahan dan segera bahkan bukan ditahan ya ditangkap, ditahan. Itulah pertimbangan subjektivitas daripada penyidik ya. Kalau misalkan seseorang menurut saya kan si A ini mantan menteri, kan gitu kan, dia orang sangat cukup, keluarganya terpandang, ya kan? Kemudian dia tidak mungkin bisa ngulangin lah, dia sekarang udah mantan, tidak mungkin kan, untuk apa dia ditahan? Nah, menahan seseorang merampas kemerdekaan itu kan mengakibatkan mempermalukan dia di depan umum. Bila nanti dia itu dinyatakan bebas oleh pengadilan, terus gimana? Paling-paling kan menuntut ganti kerugian dengan putusannya Permen Kumham kan berapa saya nggak tahu itu dia bisa diganti, sangat minim sekali. Tapi kan malunya itu udah nggak bisa diganti. Kan lebih baik apa? Ya udah, sementara yang tidak membahayakan jangan ditahan. Setelah inkrah baru ditahan. Nah, itu untuk mencegah bila ternyata itu tidak terbukti bahwa dia tidak dipermalukan. Kan? Seperti ada satu hal yang menurut saya tidak pada tempatnya. Saya lihat akhir-akhir ini setelah tahun 2018 saya perhatikan di setiap instansi, setiap tersangka itu kan pasti diborgol, pasti dipakai baju tahanan. Itu kan sebenarnya mempermalukan yang bersangkutan. Itu tidak layak. Bagaimana seseorang kan seperti seorang dosen, apa dia itu mau lari mau mukul orang kan tidak mungkin. Kenapa harus diborgol? Seorang cewek yang lemah lembut gitu kan, masa diborgol, dipakai baju tahanan. Perhatikan kan waktu kita sidang, baju tahanan selalu bilang kan tahanan kejaksaan negeri mana kan gitu. Padahal dia itu kan tahanan hakim. Nggak punya wewenang dia kasih rompi menurut tahanan kejaksaan. Karena sudah dilimpahkan. Kan. Tapi tetap aja kan datang itu kan semua diborgol, kemudian pakai baju tahanan dari kejaksaan ini, tahanan dari KPK, tahanan dari apa kan gitu kan. Itu udah keliru semua. Begitu dilimpahkan kan wewenang hakim. Nah inilah yang harus kita koreksi. Makanya ada istilah memanusiakan manusia gitu ya. Karena kini kita kan praduga tak bersalah kan. Jadi seseorang belum dijatuhin vonis, meskipun kita yakin dia itu penjahat, tapi karena hukum kita ada praduga tak bersalah, kita hormatin hak dia. Kalau sudah inkrah,
monggo detik itu juga langsung ditahan atau diapain terserah. Nah, menurut saya itulah harus kita melakukan suatu koreksi supaya apa? Masyarakat itu kadang-kadang bilang kan supaya dia kapok, supaya tidak terulang. Di dunia ini kejahatan di seluruh dunia, ancaman hukuman mati pun seperti Singapura bawa dulu Malaysia ya ke heroin 3 gram aja hukuman mati gantung kan. Tapi tetap orang kan nekat kan. Iya. Ancaman hukuman apapun orang berani melakukan kejahatan. Kejahatan ini hanya bisa diatasi apa? Adalah suatu pendidikan supaya tahu bahwa kalau melakukan kejahatan itu memalukan. Itu baru bisa menghilangkan daripada meminimais kejahatan yang terjadi. Nah, kalau dengan cara mempermalukan seseorang dan sebagainya tidak akan mendidik dan kejahatan itu akan terulang terus, tidak akan berhenti dan makin gila. Mereka makin mencari cara bagaimana menghindar. Oke. Terus pemikiran-pemikiran seperti ini contohnya ya berarti kan tujuan daripada pidana itu sifatnya kan ultimum remedium. Iya. Pidana adalah upaya hukum terakhir dalam suatu perkara. Nah, tapi kan yang menjadi persoalan adalah ketika perbuatan pidana itu dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengkriminalisasi orang yang memang dia mengatakan tidak melakukan perbuatan itu, seperti halnya tuduhan ijazah palsu gitu. Dijawab, saya tidak melakukan pidana, itu bukan palsu, tapi tetap dipaksakan itu harus palsu gitu. Nah, terus terkait dengan hal itu, nasihat, masukan, dan pendapat Abang atas kasus ini seperti apa? Nanti akan dijawab di segmen terakhir kelima. Ya. Oke, pemirsa dan sahabat sekalian dimanapun berada, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dalam diskusi kajian terkait dengan polemik ijazah Pak Jokowi. Nah, terkait dengan peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang terjadi, kita ingin meminta masukan, nasihat, dan saran daripada Pak Fredrik. Beliau bagaimanapun ceritanya punya sejarah di Republik ini dalam dunia advokat dan sudah makan garam dalam dunia hukum, ya tentu beliau lebih berpengalaman. Kita undang beliau juga karena memang kompetensinya di bidang hukum sudah sangat jauh sekali. Maka dari itu kita minta masukan, nasihat dari Bang Fredrik bagi kedua belah pihak biar objektif. Nasihatnya kepada Pak Jokowi seperti apa, nasihat kepada Rismond CS juga seperti apa. Ya. Saya sebagai pribadi, saya memberikan masukan. Nasihat nggak berani saya, karena nasihat tadi saya lebih hebat. Enggak, saya masukkan pada beliau. Jangan mundur. Beliau ini benar. Apapun yang mereka olok-olokkan, beliau sudah di rel yang sangat tepat dan lanjutkan. Dan saran saya, janganlah sampai suatu saat itu memberikan maaf. Bila orangnya sudah kepepet kan, sekalipun nanti dia kriminalisasi gitu ya, tetap silakan, hukum harus dijalan. Karena untuk membuktikan bahwa hukum itu tidak bisa dikesampingkan oleh siapapun. Nah, kepada pihak yang melakukan suatu pelecehan, menurut saya adalah pelecehan ya, sudahlah stop. Ya, senang tidak senang terhadap beliau, namanya beliau sudah mantan. Kita harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kenapa nggak waktunya beliau masih berada di atas kamu melakukan suatu upaya? Kenapa setelah beliau sudah purna baru melakukan? Dan itu tidak pada tempatnya. Karena tidak ada landasan hukum, akhirnya menjadi seorang debat kusir, selalu mengeklaim saya ahli. Ahli tidak bisa diukur dengan hukum pidana. Mana ada hukum Indonesia, mohon ditunjukkan undang-undang mana mengatakan ahli tidak di bawah hukum Indonesia. Nggak ada kan gitu. Yang mengatakan ahli itu siapa? Tidak setiap orang mengklaim dirinya ahli. Nah, ini mereka mengakui dirinya ahli. Ya, dan itu kan dia ngeklaim sendiri kan. Iya kan? Yang ahli itu pun sekarang universitas pun tidak ada gelar ahli. Lain halnya kalau ada yang menyatakan sertifikat ataupun kompetensi, contohnya advokat. Saya advokat kan berarti kan sudah ada pengakuan dari organisasi bahwa ini gitu. Memang bisa untuk membela, kan tugas profesinya diperbolehkan. Ini kan nggak ada yang menyatakan di Indonesia itu tidak ada istilahnya ahli kan gitu kan. Yang ahli itu kan
Kita nggak boleh mendeklar diri kita ahli ya kalau siapapun tidak bisa mendeklarasi dirinya itu ahli pidana, ahli apa, itu masyarakat yang menilai, kan gitu. Pengalaman itu akan memberikan dia itu apa harga diri, martabat yang lebih tinggi bila dia itu memang benar. Yang saya lihat yang dilakukan selama ini semua menyimpang dari hukum, bertabrakan dengan hukum, apalagi menjual-jual kelompok-kelompok tertentu, kan gitu kan. Mengatakan bahwa ijazah cetakan dari mana sudah sangat berkelebihan, dan stoplah kata-kata yang tindakan-tindak ini tidak mendidik, memalukan, gitu kan. Dan bahan guyonan jadinya. Iya, akibatnya orangnya debat kusir kan, terus bilang setelah ijazah nggak bisa dibuktikan, kemudian mau cari skripsinya, mau kasih, kalau bilang nanti akte lahirnya semuanya kalau bisa suruh tes DNA, betul nggak ini siapa anaknya siapa, dan sudah berkelebihan. Dan kepentingannya apa? Dan kemarin juga dipertanyakan ijazahnya Bu Iriana Jokowi, baru Gibran Raka Buming Raka. Kepentingannya apa? Nah, seseorang benar, tujuannya apa kan gitu? Iya. Saya misalkan ya, saya mau laporkan Pak Pitra, kan saya ada target kan. Kenapa? Oh, lu punya utang sama gua misalkan, kan gitu. Kalau nggak ada berarti kan saya ada sedikit begini kan. Nah iya kan, iya kan nggak ada tujuannya apa? Iya benar. Kalau tujuan politik, melalui jalur politik. Kalau kalah dalam pemilu atau atau dari pilkada itu kan. Tidak berarti dendam sama pemerintah, kan gitu kan. Upayakan untuk bisa comeback. Ya kan Donald Trump aja udah jatuh bisa balik lagi jadi presiden. Bener. Kan gitu kan. Tidak berarti karena kalah kemudian dengan segala cara untuk melakukan suatu, istilahnya ini kan apa bedanya dengan tindakan teroris? Jadi sama kan. Teroris kan tidak perlu alasan kan. Atasnya apa? Perintah. Kan begitu kan. Nah itu menurut saya stop lah. Perilaku-perilaku yang tidak ada landasan hukumnya, dan tidak ada ceritanya ahli tidak bisa diukur daripada hukum pidana. Hukum pidana itu berlaku untuk seluruh warga negara. Kalau tidak mau diukur oleh hukum Indonesia, hukum pidana Indonesia, lepas warga negara, luar negeri, cari negara sana. Hukum ya? Iyalah, setiap orang wajib taat. Kalau seperti Pak Jokowi, beliau itu sudah sangat tepat. Sampai beliau datang ke Bareskrim, diperiksa ke Polda. Nah, beliau kan tidak merasa mantan presiden kemudian penyidik datang ke rumahnya. Penyidik harus ke rumahnya kan enggak. Beliau datang kan. Itu kan suatu contoh yang luar biasa. Kasihkan orang lihat kan. Meskipun saya ada pas pampres pun beliau kan tidak semena-mena. Kan menunjukkan bahwa menikah wajar. Dia tidak mau tunjukkan kepada wartawan, tidak mau tunjukkan kepada masyarakat, hak dia dong, itu kan pribadi karena sudah diproses juga ke hukum. Ikuti prosedurnya. Ya kan silakan kalau mau lihat, kalau penyidik kasih lihat misalkan waktu dititipkan ke penyidik, disita penyidik, silakan penyidik mau kasih tunjukan kan mau menang penyidik. Kalau saya dia akan kasih kan gitu kan. Tapi ya masyarakat itu wajib lah kita hormati hukum, taat hukum gitu. Sakit hati tidak bisa suatu alasan memberikan alasan bahwa kita babi buta melanggar hukum. Dengan kedok, saya dari organisasi ini, saya dari kelompok ini, jangan. Tidak ada organisasi kelompok yang bisa mengesampingkan hukum yang berlaku. Oke, endingnya Bang, ini kan laporan mereka sudah dihentikan ya, pengaduan mereka dihentikan di Mabes Polri, bahwasannya itu tidak terbukti. Pengaduan mereka itu palsu. Apakah ada sanksi pidana terhadap laporan? Ya jelas menjadi laporan palsu kan, bisa dilaporkan lagi, jadi kasus baru. Tambah baru lagi pasalnya. Kalau saya jadi PH-nya beliau ya saya akan bikin LP baru. Kan mutlak kan itu. Bukan hanya pencemaran nama baik, beda pasal lagi ya. Pasal lagi. Berarti dua perbuatan yang berbeda. Iya, jadi dua kasus yang berbeda. Dan itu wajib mereka jalanin kan, karena kan sudah terbukti kan laporan palsu. Dia tidak terima dengan surat perintah penghentian penyelidikan proper. Silakan. Upaya hukum masih diberikan kan. Kalau Indonesia kan tidak semenang-menang kan gitu kan sih. Kalau nggak terima proper. Kalau proper sudah ditolak ya sudah kamu harus terima kan gitu kan. Ya kalau menurut saya ya PH-nya beliau itu harus segera melakukan upaya hukum, bikin laporan polisi. Nah ini yang ditunggu masyarakat. PH-nya nggak berjalan sampai sekarang untuk melakukan trigger yang lebih keras lagi dan terukur gitu. Makanya muncul keramaian-keramaian di mana sampai masyarakat greget ini gimana sih ini gitu. Nah, pertimbangannya beliau pakai PH-nya itu kan beliau ada pertimbangan tersendiri kan begitu kan. Ya memang
saya dapat informasi kan, PH-nya itu kan bukan beliau yang tunjukkan, beliau ditawarkan, beliau mau memberikan kesempatan pada anak muda, kan kira-kira begitu kan. gitu. Iya, saya dapat informasi dari dalam kan begitu. Bukan beliau tunjuk, bukan. Beliau tunjuk kan pasti beliau akan tunjuk siapa yang lebih senior kan gitu. Iya. Tapi beliau memberikan kesempatan pada Kepada anak muda. Kan, luar gitu. biasa ya. Ya, beliau memang luar biasa. Ya kan, dia itu ingin membina anak muda. Karena anak muda itu jangan dianggap sebelah mata kan. Iya. Anak muda banyak yang hebat, Kreatif, kita tua-tua mah kalah gitu kan. Termasuk Anda kan anak muda kan gitu kan, beda sama kita yang tua. Tapi lebih tuaan dari pengacaranya Pak Jokowi. Mas, ya, betul. Iya. Jadi menurut saya ya, saya hanya memberikan usulan. Beliau tegar, tetap sudah di track yang benar, lanjutkan dan tuntaskan. Yang mereka yang menjadi pelapor sekarang itu insaflah gitu Pak, itu udah nggak benar kan gitu kan. Jalaninlah hukuman yang akan timpah kepada mereka. Udah pasti saya yakin itu. Luar biasa. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, penjelasan, diskusi, dan pemaparan daripada Pak Dr. Frederick Yunadi sangat jelas, tajam, dan terarah. Saya kira ini bisa memberikan suatu edukasi yang baik bagi masyarakat dalam menilai suatu hal peristiwa, karena yang berbicara bukanlah orang sembarangan, tapi orang yang berkompeten di bidangnya selaku praktisi hukum. Tinggal bagaimana kita bisa menilai di manakah yang layak dipercaya. Apakah mempercayai suatu opini yang belum divalidasi atau sesuatu hal yang sudah teruji. Saksikan episode berikutnya di program Head to Head bersama pengacara Mawar. Terima kasih. Terima kasih.